Selamat pagi pemirsa. Pimpinan dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang seharusnya menjadi pendukung pemberantasan korupsi atau rasuah justru terlibat praktik busuk itu. Teranyar, anggota 6 BPK Pius Lustri Lanang terlibat kasus dugaan korupsi pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong. Bukan lagi hal mengejutkan adanya praktik penyelewengan di lembaga ini. Janji pimpinan BPK yang berasal dari parpol ternyata hanya pepesan kosong. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 17 November 2023 dengan tema Auditor Politisi Terjerat Setoran bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mbak? Sedikit flu, moga-moga suara saya cukup jelas ya, Leo. Oke. Yang penting suaranya jelas karena soal motif politisi masuk ke auditor negara BPK ternyata tidak seperti yang dulu dijanjikan. Tapi sebelum kita bahas itu, Mbak Nunung, kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, baliho Kaisang gila-gilaan. Ini maksudnya gila-gilaan itu apa maksudnya, Mbak Nunung? Mungkin dianggap banyak gitu ya. Oh, masif. Masif gitu, bisa jadi ya. Karena memang ada cukup banyak sih ya kalau kita lihat belakangan. Tapi sebenarnya jujur saja tidak cuma baliho dari Kaisang atau apapun lah PSI. Ini sebentar lagi juga akan lebih banyak lagi, bukan? Iya, sekarang sudah banyak sih. Iya, mau pemilu. Iya. Tapi ada satu hal, Leo, yang kalau kita baca di bawahnya nih ya, berita di bawahnya. Mereka yang memasang itu dapat Rp140.000 per harinya. Lumayan, Leo. Oh iya? Iya, satu orang Rp140.000 lumayan kan? Oh, itu mahal itu, Mbak. Iya. Bagaimana uang itu bergulir, ya walaupun itu satu hari tapi tetap lumayan gitu. Iya. Yang dipertanyakan orang kan begitu, Mbak. Bagaimana bisa dalam waktu sangat singkat kemudian ada sebegitu banyak baliho? Saya cuma bisa bilang berarti uangnya banyak gitu. Nah, dan itu yang membuat orang akhirnya kan menjadi khawatir bahwa apakah benar seluruh jajaran pemerintahan termasuk aparat keamanan yang diduga terlibat itu memang masih netral. Itu kan pertanyaannya begitu, Mbak Nunung. Kalau melihat dari berita ini, dari Bawaslu menyebutkan tidak ada yang dilanggar dari situ, begitu kan. Kecuali yang dipasang di atas trotoar ini kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI ya. Kalau dipasang di atas trotoar nggak boleh gitu kan. Ketertiban umum dilanggar itu. Tapi kalau bukan, maka ya bisa melenggang begitu saja gitu. Nah, kalau dari PSI sendiri menyebutkan bahwa mereka bukan yang terbanyak loh katanya. Mereka bukan yang terbanyak untuk memasang baliho gitu. Sih. Ya, pertanyaannya kok bisa ya langsung saya jadi teringat pemilu yang terdahulu tuh, Mbak Nunung. Kan kita sangat akrab dengan istilah waktu itu ya, TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ini kelihatannya dipakai. Yang pasti kalau kali 140 itu lumayan, uangnya banyak. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa, di halaman dalam di harian Anda. Ini dari konflik Hamas dan Israel. Invasi Israel dinilai sebagai genocide. Ini bagaimana nih, Mbak Nunung? Kalau buat saya tidak ada perang yang membawa kebaikan ya, Leo ya. Jadi selalu ada korban dan sayangnya yang jadi korban terbesar itu selalu masyarakat yang tidak tahu apa-apa, tidak ikut-ikutan gitu. Orang sipil. Orang sipil. Bukan kombatannya, bukan kombatannya. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Mau pakai alasan Israel nyari terowongan, mau apa, tetap yang jadi korban adalah orang sipil dan jumlahnya banyak. Itu satu hal yang memang harus segera diatasi. Kita tentu tidak bisa membiarkan orang-orang mati begitu saja gitu ya. Hanya karena perang yang dia tidak ikut sesungguhnya. Iya, di dalam berita ini dikatakan oleh Guru Besar Hukum Internasional ya, Prof. Hikmahanto Juwana, bahwa Prof. Hikmah sepakat bahwa kejahatan Israel ini masuk genosida dan harus dituntut Mahkamah Kriminal Internasional. Hanya saja, kata Prof. Hikmah, kasus ini sulit ditangani karena Israel bukan peserta dari statuta Mahkamah Kriminal Internasional. Itu sayangnya kan, tidak sesederhana kita menegakkan hukum di dalam negeri saja susah. Betul. Apalagi hukum di negara orang. Ya. Kita harapkan saja, kita serukan bahwa
invasi atau apapun namanya ya, konflik ini bisa segera berhenti dan masyarakat sipil diselamatkan lebih banyak lagi, begitu ya Mbak Nunung ya? Betul. Itu harapan kita. Baik, kita ke dalam negeri lagi. Berita ini masih dari halaman 2. Ini terkait dengan pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri. Ini judul beritanya menarik juga ya Mbak Nunung. Datang tak tampak muka, pulang tutup wajah. Maksudnya apa nih beritanya? Iya, ini pagi-pagi disebutkan bahwa Firly Bahuri akan datang, kemudian tapi ditunggu di mana-mana tidak kelihatan. Ternyata begitu teman-teman mengkonfirmasi ke pihak kepolisian, dia sudah ada. Sudah di dalam ya dan katanya? sudah di dalam, sudah menjalani pemeriksaan. Iya. Nah, bagian pulangnya yang kemudian kita dapat foto yang beredar kemana-mana itu Leo, yang kemudian terlihat Pak Firly meringkuk dan ini kita lihat videonya. Itu yang mungkin sampai kemudian ditulis datang tak tampak muka, pulang tutup wajah. Memang tutup wajah sih Leo. Tapi memang juga kan haknya orang ini juga ya untuk kemudian betul, bahwa tidak mau diambil gambarnya ya. Tidak mau diambil gambarnya, Tapi tidak kalau mau saya tertarik diwawancara. melihat peristiwa ini Mbak Nunung adalah diperiksanya kan akhirnya di Bareskrim ya. Iya, itu permintaan dia ya. Padahal kan yang memeriksa, yang mengusut, menyidik kasus ini kan Polda Metro Jaya. Berarti artinya ada apa, penghormatan lebih ya kepada sesama kolega pimpinan penegak Jangan-jangan hukum. karena pangkatnya bisa jadi ya. Saya tidak tahu. Pangkat ya. Kan ini pasti bukan alasan keamanan kan? Iya. Tidak mungkin Pak Firly takut tidak aman di Polda kan? Pasti aman. Saya rasa mungkin ya benar yang kata Mbak Nunung bahwa kalah bintang Kalau dia dan kalah angkatan begitu kan. Maksudnya senioritas. Semoga tapi bukan itu. Mestinya ya dimanapun diperiksa, kalau pemeriksaannya kita harapkan beres gitu saja ya. Kita harapkan ada keterangan, ada terang benderang dari pemeriksaan itu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pada pagi ini menyoroti kondisi auditor negara atau BPK. Auditor politikus terjerat setoran. Ini maksudnya yang terjerat setoran hanya anggota BPK yang politisi, atau seperti apa nih Mbak Nunung? Apa maksudnya editorial ini? Sayangnya dua yang kemudian akhirnya belakangan terjerat itu memang dari politisi, bukan? Dan kemudian yang pernah Pak Rizal Jalil itu juga dulu ya? Itu juga politisi. Jadi kenapa kemudian orang menyoroti auditor politikus ini? Karena dari awal juga ketika membuka peluang untuk politikus menjadi auditor di BPK itu juga jadi ramai, bukan waktu itu? Kita sempat editorialkan juga. Oh begitu ya. Dan kita waktu itu mengatakan sebaiknya memang lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK harus netral, bebas dari kepentingan politik. Dan waktu itu katanya bisa kok politikus tetap netral katanya. Secara teori memang pastinya bisa, Leo. Persoalannya kan ini bukan teori, ini praktek gitu kan. Nah, masalahnya kemudian apa yang dimintakan oleh editorial Mbak Nunung? Dimintakan untuk seleksinya yang lebih independen, begitu kan. Jadi mau oke lah di aturan boleh politisi, tetapi persoalannya adalah seleksinya ini tidak dia hanya DPR, kemudian dapat masukan dari DPD gitu kan. Dan masukan itu kan bisa diikuti atau tidak, sehingga mestinya ada tim independen. Bayangkan tim independen yang menyeleksi KPK saja, di KPK masih ada masalah gitu kan, apalagi tidak sama sekali gitu. Pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian Badan Pemeriksa Keuangan ini kan sebenarnya fungsinya adalah pengawas ya, pengawasan juga. Apakah kemudian kita memang harus membentuk lagi pengawas dari pengawas? Kita akan bahas ini Mbak Nunung, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 17 November 2023. Auditor politikus terjerat setoran. Auditor politisi terjerat setoran. Keteguhan hati pimpinan dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk berkata tidak pada godaan korupsi kembali dipersoalkan. Para aparat di lembaga yang seharusnya menjadi pendukung pemberantasan rasuah di negara ini justru disinyalir terlibat praktek busuk tersebut dalam beberapa kasus yang berbeda. Teranyar,
para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel ruang kerja anggota 6 BPK yang juga mantan politisi Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, karena terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka, termasuk penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Daya, Patris Lumumba Sihombing. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, para penyidik KPK mengamankan sejumlah uang tunai sekitar 1,8 miliar rupiah dan 1 unit jam tangan merek Rolex. Apabila Pius terbukti terlibat dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh KPK, maka semakin menambah deretan anggota BPK yang tersandung kasus rasuah ini. Pada awal November ini, Kejaksaan Agung menetapkan anggota 3 BPK, Ahsanul Kosasi sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mantan politisi Partai Demokrat itu diduga menjadi salah satu penerima aliran peredam perkara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang diduga merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada 2021, mantan anggota 4 BPK, Rizal Jalil, divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta akibat kasus sejenis. Mantan politisi PAN itu terbukti menerima 100.000 US dollar atau sekitar 1 miliar rupiah dari Komisaris Utama PT Minarta Duta Utama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Belum lagi sejumlah auditor BPK yang sempat terjerat dengan kasus korupsi ini, di mana biasanya berkaitan dengan praktik jual beli opini pada audit pemeriksaan laporan keuangan. Umumnya para auditor dan anggota BPK menerima suap dengan imbalan status wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada laporan keuangan kementerian lembaga yang mereka audit. Namun demikian, sejumlah kalangan ternyata tidak terlalu terkejut dengan praktik penyelewengan yang terjadi di lembaga tersebut. Apalagi selama 1 dekade terakhir, sejumlah pimpinan lembaga ini merupakan politisi partai politik yang tentunya berkelindan dengan kepentingan politik. Janji pimpinan BPK yang berasal parpol untuk menjadi negarawan begitu terpilih oleh kawan-kawan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat ternyata hanya pepesan kosong. Hal ini akibat pemilihan pimpinan BPK tersebut memang terkesan tidak transparan. Dengan desain kelembagaan yang tersandra kepentingan politik, akhirnya tidak mengherankan apabila BPK tidak mampu menghasilkan produk audit yang bebas dari kepentingan. Konsekuensinya, terjadi kemerosotan independensi BPK, terutama dalam hal memeriksa akuntabilitas keuangan negara. Karena itu, rasanya masuk akal apabila sejumlah pihak mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 15/2006 tentang BPK demi menyelamatkan lembaga ini dari kerusakan yang lebih jauh. Salah satu aturan yang perlu diperbaiki yaitu proses pemilihan anggota sebaiknya dilakukan panitia seleksi yang bersifat independen atau dibentuk pemerintah. Memang publik tidak bisa melarang politisi melamar sebagai pimpinan lembaga audit negara ini. Namun, setidaknya publik bisa mengidentifikasi sejak awal siapa saja calon pimpinan yang punya integritas tinggi dan punya rekam jejak yang bagus. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, pada saat ada politisi-politisi yang waktu itu masih mencalonkan dan kemudian akhirnya masuk sebagai anggota BPK, kita waktu itu sudah wanti-wanti sebetulnya Mbak Nunung, bahwa ya ini kan orang-orang yang terbiasa ada kepentingan lain, kepentingan politik yang sering juga akhirnya bukan suara kebenaran yang dibawakan, itu suara yang lain begitu ya, masalah motif ekonomi misalnya. Nah ini ternyata
ada temuan sekarang, dugaan sih ya, masih belum terbukti, tapi kan sudah ada yang mengembalikan uang, itu kan dikembalikan kalau memang uangnya sendiri kenapa harus dikembalikan, begitu kan? Iya, kalau tidak terima kenapa harus dibalikin? Itu gitu. dia, pertanyaannya adalah apakah memang kemudian akhirnya belajar dari kasus ini kita harus mengatakan politisi tidak boleh ya jadi auditor BPK, bagaimana Mbak? Iya, ada satu, kan tadi juga disebutkan gitu kan, dalihnya adalah bahwa politisi pasti bisa bebas dari kepentingan. Walaupun orang yang khawatir mengatakan bahwa politisi yang pertama ada bisa kepentingan politik di dalamnya, belum lagi kepentingan uang di kemudian gitu kan, itu soal yang berbeda gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan gitu. Jadi ya ada dua hal yang memang harus, itu tadi kita bilang harus ada seleksi yang independen gitu. Paling tidak saringannya adalah gitu. Iya. Masalahnya saringannya masih berfungsi apa sudah mampet juga. Tapi sebelum kita lanjutkan, Mbak Nunung, kita akan mencoba bertanya. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana dari UNTAR, Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan juga Mbak Nunung, sehat selalu. Sehat-sehat. Pak Heri, ini ada dua temuan ya yang diduga adalah memang korupsi begitu. Yang satu melibatkan Aksanul Kossasi, anggota 3 BPK, lalu ada juga melibatkan Pius Lustri Lanang yang juga adalah anggota BPK. Mereka berdua adalah politisi. Kalau Anda lihat ini memang benar-benar bahwa memang politisi tidak boleh sebetulnya menjadi pemeriksa keuangan, atau seperti apa menurut Anda Pak Heri? Ya, kalau kita bicara dalam kaitannya dengan penegakan hukum, kalau BPK sebagai lembaga auditor eksternal pemerintah begitu ya, yang pendeteksi dan di mana deteksi tadi itu bisa digunakan sebagai awal dari proses penyidikan, maka memang lebih baik ada netralitas di sana ya. Konteks netralitas ini tentunya adalah tidak ada kaitannya dengan konflik of interest. Agak susah memang menjaga, walaupun dia dikatakan purna, sudah tidak lagi di politisi ataupun sedang off katakanlah begitu ya, tidak aktif di sana. Ini kan tidak ada yang bisa menjamin, menggaranti 100% sejauh mana itu bisa dilakukan. Ini yang menurut saya kalau kita mau memang betul-betul sungguh-sungguh dalam konteks pemberantasan korupsi, maka dari awal tahapan itu juga harus diperhatikan. Ketika kita bicara tentang pemeriksaan keuangan ini adalah orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya. So, dalam konteks pemberantasan korupsi ini kan tidak hanya di ujungnya adalah penegakan hukum, tapi tadi ada deteksi dini dengan laporan keuangan yang harus dibaca, disampaikan, dan itu jadi perannya BPK. Nah kalau seandainya di dalam BPK sendiri, mohon maaf ada oknum seperti tadi ya, tidak ada penegakan hukum kan. Ini yang kita sangat sayangkan Bang. Sedangkan proses penegakan hukum pasti lewat proses penyidikan dari lewat data yang disajikan oleh BPK. Kira-kira begitu Bang Leo. Pak Heri, ini kan ada dua kasus yang berdekatan ya. Yang satu anggota 6 BPK, Pius Lustri Lanang, yang diproses oleh KPK. Ruangan kerjanya sudah disegel oleh KPK. Lalu ada anggota 3 BPK, Aksanul Kossasi, yang diproses oleh Kejaksaan Agung. Ini dua-duanya ada di tahun ini, yang beberapa bulan lagi kita akan pemilu di Februari 2024. Ada hubungannya dengan itu tidak sih Pak Heri, bahwa ini ternyata mungkin orangnya mencari uang? Pak Heri, kita kelihatannya terputus, mungkin kita akan mencoba menghubungi lagi, tapi terima kasih sudah sempat diberikan pencerahan oleh pakar hukum pidana UNTAR Heri Firmansyah. Mbak Nunung, saya bertanya ke Mbak Nunung, beberapa orang mengira-ngira bahwa ini bukan kebetulan. Ada Aksanul Kossasi, ada Pius Lustri Lanang yang ketahuan atau diduga melakukan korupsi di tahun ini. Sekarang bulan November, hanya berapa ya? Desember, Januari, Februari, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ke pemilu. Jangan-jangan ini memang ditarget katanya begitu. Bisa jadi cara begitu untuk tidak? melemahkan lawan begitu ya? Ya bisa jadi begitu. Persoalannya entah lawannya siapa nih? Gimana Mbak Nunung? Buktinya kita tidak bisa dapatkan dengan jelas alirannya kenapa kemudian si A, kenapa kemudian si B, kenapa kemudian kalau Leo tadi katakan satu yang ngusut adalah
kejaksaan, satu yang ngusut adalah KPK. Ya, itu tidak sejauh ini saya belum lihat ada aliran yang membuktikan bahwa itu adalah Belum ada benang merahnya nih antara dua peristiwa ini begitu paling ya? tidak belum jelas gitu kan. Benang baru benang pink begitu ya? Masih belum terlalu merah. Jadi nggak bisa dikatakan dengan pasti bahwa itu terkait dengan si A melawan si B begitu kan. Tapi yang jelas dua-duanya dalam sangkutan korupsi gitu kan. Tadi kalau Pak Heri katakan harus profesional, ini auditor gitu. Auditor yang kemudian mestinya bisa mencegah lebih dini dibandingkan penindakan yang dilakukan KPK atau kejaksaan gitu kan. Dan kalau mereka tidak profesional dan tidak berintegritas, memang jadi masalah gitu kan. Itu yang jadi soal sih. Melihat ini Belum kan soal kepentingan politik ya. Iya, bukan hanya kali ini ya, di dalam editorial juga dikatakan ada anggota 4 tahun 2021 Rizal Jalil yang juga berlatar belakang politisi ya. Itu malah sudah terbukti kan dan sudah dihukum oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena korupsi. Pertanyaannya adalah apakah kemudian memang kita butuh pengawas untuk pemeriksa, tapi kita akan coba tanyakan Mbak Nunung, kita coba bertanya lagi, sudah tersambung lagi dengan pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Pak Heri sudah bergabung lagi ya Pak? Ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Pak Heri, kalau melihat dua kasus yang diduga adalah korupsi dari dua auditor BPK yang berlatar belakang politisi, apakah kemudian ke depan kita harus punya pengawas BPK juga begitu? Karena ini jadi apa ya, absurd ya, ketika pengawas harus diawasi juga itu. Bagaimana Pak Heri? Ya, kalau menurut saya itu bukan jadi sistem yang baik ya, sistem yang sehat ya Bang Leo ya. Saya malah mengedepankan mungkin sama dengan pendapatnya Mbak Nunung tadi di awal, kalau saya nggak salah dengar di prolog awal berita hari ini, kita mengedepankan masalah rekrutmen. Ya. Jadi rekrutmen ini harus benar. Rekrutmen orang yang sistem rekrutmen itu harus benar, karena ya yang jadi persoalan kadang ketika prosesnya sudah terlaksana, rekrutmen itu sudah berjalan, kemudian ditemukan ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang terpilih, sama ini kan kita tidak pernah mendapatkan semacam laporan atau permintaan maaf atau klarifikasi dari tim seleksi kan. Walaupun ini memang tidak mudah untuk menjalankannya, tapi saya rasa tim seleksi ini harus bekerja juga dengan benar ya, karena beberapa orang yang dipilih dari proses itu yang juga sebenarnya kan menggunakan uang negara ya, uang rakyat juga kan. Hasilnya malah kemudian kontraproduktif. Nah ini pertanggungjawaban semacam ini kan harusnya ada ke muka publik ya. Permohonan maaf bahwa ada proses yang mungkin salah. Karena kan untuk jadi pejabat publik sekarang untuk mengisi posisi-posisi strategis kan menurut saya tidak hanya sekedar mengirimkan CV Bang Leonard, tapi juga dilihat dari rekam jejak, bahkan ada laporan dari. Oke, Pak Heri, kalau berharap kepada rekrutmen, kan kalau kita melihat yang menyeleksi itu kan DPR juga. Ini kan yang terpilih adalah teman mereka atau mantan teman mereka kalau sudah tidak aktif sebagai politisi di DPR. Memang kita masih bisa berharap kepada objektivitas antar teman ini Pak Heri? Ya harusnya bisa ya, tapi memang ya tadi kalau kita tadi susah lah Pak. Harusnya bisa Bang, itu jawaban yang seharusnya kita dapatkan, kita peroleh ya Bang. Tapi kaitan dengan tadi misalnya membentuk pengawas dan kemudian di atasnya ada pengawas lagi, ini memang kita lihat selama ini apa yang sudah berjalan kan sudah pernah terjadi juga Bang. Mahkamah Konstitusi ada, kemudian dibentuk lagi Dewan Pengawas, Mahkamah atasnya Mahkamah begitu kan, kemudian KPK ada Dewan Pengawas. Tapi masih saja kan terjadi hal-hal semacam itu, dan bentuk strongnya apa? Yang penting itu menurut kita adalah outputnya dan bisa dieksekusi. Nah dieksekusi tentunya kan bisa ada perubahan yang gitu. Oke. Kita kelihatannya terputus lagi, tapi terima kasih sudah diberi tambahan pencerahan oleh pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Mbak Nunung, kalau memang kita perlu pengawas dari pengawas ya, saya terus terang jadi bingung ini. Terus terang bingungnya kenapa Mbak Nunung? Karena tadi Pak Heri mengatakan di lembaga yang lain ya, KPK ada Dewan Pengawas, tapi sejauh ini kita melihat Dewan Pengawasnya sekarang diributin juga. Lah itu juga. Karena dianggap tidak cukup. Tidak efektif.
Nah, efektif. pertanyaannya adalah kalau kemudian kita memang mendahulukan asas praduga tak bersalah ya, belum tentu juga terbukti Aksanul Kossasi dan Pius Lustri Lanang kemudian memang korupsi. Tapi kalau itu terjadi, apakah yang pertama, kalau saya berpikir begini Mbak, yang pertama kita kecualikan politisi untuk menjadi anggota BPK. Itu opsi satu. Yang kedua, itu boleh masuk, tapi ada pengawas yang benar-benar efektif. Belajar dari KPK, jangan sampai seperti Dewan Pengawas KPK. Ini kata orang begitu ya. Yang mana yang kira-kira bisa kita tempuh setelah dua peristiwa yang berdekatan ini, Mbak Nunung? Dua-duanya rasanya mulai dari DPR lagi undang-undangnya. Dari DPR lagi. Iya kan. Nah, jadi kalau saya membaca apa yang disebutkan Zainal Arifin Mokhtar itu. Jadi mulai dari undang-undangnya supaya bagaimana misalnya seleksi itu bisa melibatkan tim independen. Yeah. Jadi biasanya mekanismenya bagaimana Pansel kemudian itu ya? bagaimana kemudian supaya orang profesional bisa masuk. Jadi termasuk bagaimana supaya yang bekerja di BPK dari bawah juga bisa masuk karena ternyata mereka yang dari BPK mereka harus berhenti dulu 2 tahun, itu juga jadi soal. Oh, kalau pegawai karir BPK aturannya memang harus berhenti dulu berhenti dulu sebagai pegawai BPK baru bisa kalau masuk ke auditor. Seingat saya begitu. Anggota sekian itu ya dari BPK ya. Jadi masalah kalau itu terjadi gitu kan. Jadi agak susah. Jadi memang harus dimulai dari aturannya gitu kan. Supaya kita bisa dapatkan, memang itu bukan satu-satunya alat untuk membuat kalau kita boleh BPK bersih dan profesional gitu ya. Memang akan banyak masalah dan orang yang bisa jadi juga berubah dari punya integritas bagus jadi tidak bagus, dan kalau kita bilang ini korupsi gitu kan. Nah, itu yang manifestasinya salah satunya adalah korupsi. Jadi memang mesti ada langkah gitu kan. Tapi itu langkah yang cuma satu, tapi paling tidak ya kalau kita tidak bisa membuat semuanya bersih ya kita mulai supaya mengurangi peluang gitu kan. Mengurangi peluang, untuk korupsi. Atau memang pilihan pertama Mbak, kalau kemudian kita masih belum bisa mengandalkan sistem pengawasan, kita belum bisa mengandalkan rekrutmen atau proses seleksi yang menghasilkan orang-orang yang memang bersih, yang teguh juga walaupun sistemnya sekotor apapun dia masih bisa bertahan bersih. Kalau memang kita tidak bisa memperoleh dua hal itu, kalau saya berpikir kita larang saja politisi atau anggota DPR menjadi anggota BPK. Balik lagi ke posisi undang-undangnya kan? Undang-undangnya membolehkan ya? Ya, bagaimana coba? Baik, kita harus jeda dulu. Mbak Nunung dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan Mbak Nunung juga pemirsa Metro TV, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Bion. Ya, silakan Pak, singkat padat saja. Baik, jadi begini. Ya, selamat
Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi. Jadi begini, BPK ini kan Badan Pengawas Keuangan Negara. Saya sangat tidak sependapat ketika politisi menjadi BPK. Kita sepakat undang-undang BPK ini harus diamandemen karena ini tidak the right man on the right job, the right man on the right place. Jadi berikanlah kewenangan kepada orang yang memahami, meyakini, mengkaji dan lain sebagainya terhadap keuangan negara. Itu satu. Lalu yang kedua, kita ini udah jenuh, Mbak Irma, terhadap persoalan-persoalan korupsi. Karena penegakan law enforcement, penegakan hukum yang harus kita tegakkan untuk membuat efek jerah. Kenapa ini adalah extraordinary crime? Narkoba extraordinary crime. Ketika narkoba, berarti mereka hakim memutuskan untuk pidana mati. Ini persoalan yang ada di negara kita. Membanjirnya korupsi ini sampai negara ini akan terus menjadi negara korupsi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Bang Leo, ini Gubernur PGB juga NTB. Saya akan somasi KPK ini sebagai lawyer. 144 miliar negara dirugikan. KPK berdiam terhadap PGB. Kemarin di Jakarta, Bang Leo, makanya Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Kita sudah menangkap pesan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada pemirsa Metro TV, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi Pak John. Silakan Pak. Salam Ya. sehat. Silakan. Ya. Auditor politisi terjerat setoran, ya. Jadi setorannya diperhalus kayaknya. Ya, sebenarnya ya korupsi ya, merampok atau gitu bikin ya. Jadi gini, Bung Leo, kita memang ke belakang ini ya memang betul ya. Drama Korea, tapi bukan drama Korea yang saya bilang kemarin tuh. Ini drama yang gila gitu. Disuguhi oleh yang tidak, yang carut marut yang terjadi di Republik kita ini sekarang ya. Ya mudah-mudahan 2024 ini stop semua nih ya. Setelah Februari nanti tanggal 14 kita udah tahu arahnya Indonesia ini gimana. Jadi gini, ini sekelas auditor aja. Ya, yang begitu kita banggakan kemarin ada dari partai ya, 2 orang ini yang saya tahu nih yang hebat-hebat dulu kita sanjung, sekarang ternyata terlibat ya. Yang kemarin itu dia kembalikan duit yang kepadanya 30, dia ambil duit kemarin 40 miliar, yang satu yang di Kejaksaan Agung ya. Dikembalikan 32 miliar kalau salah. Masih ada sisa lagi. Itu nih yang di Sorong ini ya. Sekarang orangnya katanya di Korea pada Jepang itu. Dan jangan dia pulang lagi. Korea ya. Jadi ini memang tambah lagi kita kemarin di Bondowoso. Memang luar biasa apa yang terjadi di Republik kita nih Bung Leo ya. Ini Pak John ketawanya ketawa gembira apa ketawa sedih Pak? Ini ketawa aja saya kalau mungkin kalau depan Bung Leo dengan Mbak Nunung saya ini tetes air mata ketawanya ini ya. Ini yang terjadi. Republik kita ini memang udah sakit betul Bung Leo. Ini harus ada memang betul-betul ada perubahan total harus dibuat ini. Tak bisa lagi ini. Sangat-sangat berbahaya ini Republik. Di ujung tanduk, betul di ujung tanduk Republik kita ini. Pak John, kalau ada pikiran bahwa undang-undang BPK direvisi sehingga kemudian politisi tidak boleh masuk menjadi anggota BPK, Anda setuju atau tidak Pak John? Saya sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju itu, Bang. Karena ini kan dulu-dulu baik awal-awal kan bagus saja, tak ada apa dia. Tapi last minute mungkin ada tahun politik mungkin kan. Ya biasa lah kan, karena kos tinggi kan. Jadi itulah Bung Leo ya. Ya kita tonton dulu sampai Februari, 14 Februari ingat aja ya. Nih sampai itu selesai lah dulu ya. Selesai, nanti selesai dah kita ubah republiknya semua ya. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak Edward, silakan. Jadi siapapun yang penting akhlaknya itulah kuncinya. Mau dia politikus, mau dia apa yang jadi BPK, dia tahu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kalau dia sebagai BPK, berarti pemerintah setelah jadi politikus,
Mestinya kalau duduk di BPK itu jadi lahan pengabdian, bukan lahan cari lapangan pekerjaan harusnya. Mereka harus mengabdi kepada bangsa ini, duduk di BPK untuk membenarkan carut marut. Karena kita sadar betul, di eksekutif itu terlalu banyak korupsi-korupsi yang terjadi di daerah-daerah, di pemerintah daerah itu. Nah ini gunanya BPK. Tapi kalau BPK-nya sendiri pepatah lama, sapunya nggak bersih, gimana mau nyapu bersih? Nah, siapapun, nggak perlu politikus, nggak perlu pegawai karir yang duduk di BPK, kita silakan, profesional silakan. Tetapi betul-betul waktu fit and proper test, mereka itu diteliti betul-betul secara kejiwaan. Orang ini betul, sudah itu dia bertekad betul untuk mengabdi kepada bangsa ini, bukan menjadikan lahan pekerjaan. Pak Edward, kalau ada pemikiran begini Pak, politisi sebaiknya dibatasi untuk masuk BPK karena pada saat seleksi fit and proper test itu kan dilakukan di DPR. Kalau yang diseleksi adalah politisi, apalagi misalnya masih menjadi anggota aktif DPR, menjadi pertanyaan apakah kemudian teman-temannya di DPR benar-benar bisa objektif pada saat memeriksa atau fit and proper test temannya ini. Itu pemikirannya. Menurut Pak Edward bagaimana? Saya yakin masih banyak politisi itu yang berjiwa baik. Cuma mereka ini biasanya nggak kepake. Sekarang tuh negara Indonesia ini kalau orang jujur itu nggak kepake, dimusuhi. Dianggap tidak bisa bekerja sama. Jangan diskriminasi lah. Tapi setelah mereka duduk di BPK, mereka harus melepaskan jati dirinya sebagai politisi. Mereka betul-betul tadi menjadikan itu lahan pengabdian untuk bangsa ini. Karena mereka sadar selama jadi politisi melihat banyaknya kekacauan-kacauan, korupsi-korupsi, semua penyimpangan. Mereka pengen duduk di BPK untuk membenarkan itu. Nah itu mestinya jiwanya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Nah ini ada pemirsa yang setuju politisi dilarang untuk menjadi anggota BPK, Mbak Nunung. Tapi kayak Pak Edward tadi bilang ya jangan diskriminasi lah. Karena kan yang penting akhlak katanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana bisa memastikan akhlak seseorang itu benar-benar bersih, benar-benar baik, kalau kemudian lingkungannya itu begitu kotor. Kalau asumsinya kotor ya, saya kan nggak tahu, saya belum pernah masuk ke dalam BPK. Bagaimana Mbak Nunung? Itu tadi yang saya bilang gitu kan yang integritas itu penting begitu ya, satu hal. Memang orang tidak bisa menggaransi masa depan. Orang dengan integritas bagus sekarang bisa jadi 2 atau 3 tahun lagi mungkin berubah. Terperosok. Iya, mungkin terperosok. Tetapi paling tidak ada hal yang kemudian kita tahu dulu bahwa integritasnya bagus orang ini, berakhlak menurut Pak Edward gitu ya, berakhlak. Bagaimana seleksinya orang yang berakhlak ini gitu. Kalau ditanya Pak Edward, dia di tempat yang lumpur pun mutiara masih tetap mutiara begitu kan? Iya, karena kita tidak bisa juga membuat semuanya sama rata gitu kan. Pasti ada orang yang bagus, saya percaya itu ada orang yang bagus gitu, ada orang yang tetap mempunyai integritas bagus. Tapi itu juga mesti dijaga gitu kan. Soal hukuman tadi Pak Bion sempat mengutarakan Mbak Nunung, kita ini menjadi negara yang korup, di semua lini ada korupsi. Karena memang hukumannya ringan, kaleng-kaleng. Itu istilah saya sih. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian kita harus memperberat hukuman terutama untuk auditor BPK yang berlatar belakang politisi, karena kan harusnya dia lebih memahami fungsinya, tapi kita harus jeda dahulu menunggu. Namun tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mbak Nunung, tadi Pak Bion menyuarakan yang juga saya sering suarakan sebenarnya di meja ini Mbak Nunung, bahwa untuk menekan korupsi selama kita masih belum bisa mengandalkan orang-orangnya, oknum-oknumnya dan sistemnya pengawasannya, maka harusnya hukumannya berat. Hukuman untuk korupsi harusnya hukuman mati. Tapi kan banyak sekali yang mengatakan wah itu melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Dan kalau melihat begitu rupa korupsi, saat ini anggota BPK saja ada 2 yang diduga melakukan korupsi. Dalam waktu dekat ya? Dalam waktu yang bersamaan. Sebelumnya sudah ada. Itu dia.
itu kan artinya kan memang begini rusaknya kondisi bangsa kita karena korupsi. Harusnya ada hukuman keras bagi mereka. Mbak Nunung bagaimana? Saya mungkin lebih suka dimiskinkan ya. Dimiskinkan? Ya, dimiskinkan. Dia ditaruh, mau dia meninggal atau tidak, tetap hidup, dia tidak ada di luar, tetapi semua kekayaannya habis, itu akan lebih efektif menurut saya. Karena dia tidak, kalau dia selesai udah kayak ini, asuransi jiwa. Oh. Saya mungkin kasar, tapi ada satu hal yang kita harus perhitungkan di situ, gitu kan. Ini ada beberapa hal yang kita perhitungkan, bukan kalau kita tidak mau bicara soal HAM, kalau kita tidak mau bicara soal mendahului Tuhan, gitu kan. Ya, tetapi bagaimana caranya, gitu. Itu kan ada banyak cara. Saya yakin tidak cuma satu cara, gitu. Termasuk dari BPK itu tadi. Kalau kita lihat ada beberapa kali kepala daerah ya Mbak Nunung, ketika mereka menganggarkan pembangunan di daerahnya, dengan niat baik mereka melibatkan KPK di dalam prosesnya. Supaya kemudian, kan ada juga beberapa kali kejadian karena ketidaktahuan prosedur, akhirnya malah jadi terperosok, jadi masuknya korupsi. Nah, kalau kemudian untuk BPK ini, panitia seleksi bukan hanya di awal saja bekerja, tapi juga melihat terus. Dilibatkan atau siapapun lah, saya tidak tahu siapa lagi, karena ini harusnya kan tidak perlu ya, badan pemeriksa keuangan kok diperiksa juga, itu kan aneh begitu ya. Nah ini kira-kira solusi yang paling masuk akal untuk saat yang paling dekat. Jadi kalau pendampingan tidak hanya KPK tetapi juga pendampingan BPK begitu ya. Iya. Itu bagaimana ya Mbak ya? Saya bingung gitu. Saya sih bisa-bisa aja gitu kan. Yang penting tujuannya apa sih kita sekarang? Kita mau memberantas korupsi begitu kan. Apapun caranya bisa kita lakukan gitu kan. Banyak cara bisa kita lakukan. Tapi yang pasti mungkin tidak bisa nol tapi kemudian mengurangi. Tidak terbayang kalau dari mulai lembaga peradilan, lembaga dari mulai polisi, dari mulai semuanya yang terlibat dengan hukum, termasuk BPK, itu ada saja orang yang ada saja sapu kotor ya kan? Iya, itu agak mengerikan buat kita gitu kan. Di mana tempat kita menengok ada yang korupsi gitu. Kalau tadi Mbak Nunung sempat katakan di saat off air ya bahwa ada persyaratan bahwa anggota pegawai BPK itu harus jeda 2 tahun. Auditor BPK, auditor aktif pemerintah itu harus jeda dulu 2 tahun. Nah, itu ada di aturannya. Jeda 2 tahun untuk kemudian kalau dia mau menjadi anggota BPK. Kalau mau apply untuk anggota BPK. Nah, itu kan maksud saya begini. Itu sesuatu yang aneh juga ya pemikirannya, walaupun untuk menjaga netralitas. Kenapa itu tidak bisa kita lakukan untuk politisi? Kalau di dalam internal BPK-nya saja berani begitu, masa tidak berani sih untuk politisi? Harusnya berani sih, harusnya berani. Artinya sama seperti kalau kita mau bicara bapaknya, kemudian anaknya lagi dikasih jeda gitu kan. Nah itu juga bisa dilakukan gitu. Aturannya yang harus dibereskan. Gitu. Bapaknya, anaknya lagi. Ini masih ngomongin BPK kan ya, bukan ngomongin yang lain ya Mbak Nunung ya. Apapun lah. Oke, Mbak terakhir Mbak, kalau kemudian kita melihat kasus ini, apakah kita masih bisa percaya BPK ke depan, mau itu politisi, mau itu tidak, itu masih bisa benar-benar bersih dan kita andalkan untuk memeriksa keuangan negara. Karena kalau seperti ini terus, lama-kelamaan orang tidak percaya lagi loh Mbak Nunung. Iya, kalau seperti ini terus orang-orang tidak akan percaya. Tetapi kita harus berusaha supaya bagaimana caranya menutup celah, bagaimana caranya mempersempit ruang untuk korupsi. Itu yang penting menurut saya sekarang ini dan harus dilakukan oleh orang-orang yang sekarang gitu kan. Kalau DPR kita berharap nanti pada pemilu depan ada upaya para politisi juga untuk mengubah aturannya supaya kita dapat sesuatu yang lebih bersih. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan untuk perbaikan sistem khususnya di BPK. Mbak Nunung Setiani, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mbak. Pagi Leo. Pemirsa, dengan tersandra kepentingan politik, tidak mengherankan bila BPK tidak mampu menghasilkan produk audit yang bebas kepentingan. Konsekuensinya terjadi kemerosotan independensi BPK. Masuk akal kalau sejumlah pihak mendesak DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang BPK untuk menyelamatkan BPK. Memang kita, publik, tidak bisa melarang politisi melamar sebagai pimpinan lembaga audit negara ini, namun setidak-tidaknya kita bisa mengidentifikasi sejak awal siapa saja calon pimpinan yang punya integritas tinggi dan punya rekam jejak yang bagus. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.